Octavia Samosir dengan NIM 22123110001. Di sini saya akan menjelaskan format tugas akhir skripsi. Yang pertama, halaman sampul. Dalam halaman sampul ini, pembuatan halaman sampul untuk tugas akhir atau skripsi biasanya mengikuti format yang telah ditentukan oleh institut pendidikan. Namun secara umum, halaman sampul ini biasanya mencakup informasi berikut, yaitu nama penulis skripsi, yang kedua nama pembimbing akademik, yang ketiga nama jurusan atau program studi, yang keempat nama universitas atau institut, yang kelima tanggal penyerahan. Dan format dalam sampul ini mengikuti panduan yang diberikan oleh setiap universitas termasuk jenis, huruf, ukuran, dan tata letak halaman. 2. Halaman judul atau sampul dalam. Ini juga sama persis seperti poin yang pertama, bahwa format yang diikuti sesuai dengan panduan yang telah ditentukan di universitas yang ada dalam yang ditetapkan oleh penulis. Yang ketiga, halaman persetujuan atau pengajuan. Halaman persetujuan atau pengajuan dalam tugas akhir adalah dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak yang terkait seperti pembimbing akademik atau pembimbing skripsi dan juga pihak berwenang di universitas. Halaman ini juga biasanya mencakup judul, nama penulis, nama pembimbing, dosen penguji atau jika sudah ditentukan, universitas, dan tanggal pengajuan. Seringkali halaman ini akan bersifat tanda tangan penulis, tanda tangan dosen penguji, tanda tangan pembimbing, dan ini juga menandakan persetujuan resmi untuk melanjutkan dengan proses penyusunan tugas akhir atau skripsi. Yang keempat, halaman pengesahan. Halaman yang digunakan untuk menunjukkan bahwa tugas akhir atau skripsi telah disusun dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Halaman ini biasanya mencakup judul, nama penulis, nama pembimbing, dosen penguji atau jika sudah ditentukan universitas dan tanggal penyesuaian atau penyerahan. Yang kelima adalah lembar keorisional, tulisan atau pernyataan dalam tugas akhir. Lembar keorisional merupakan bagian penting untuk menegaskan bahwa karya yang diajukan adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta atau keaslian orang lain. Lembar ini biasanya menyangkut 1. Pernyataan bahwa karya yang telah diajukan adalah karya sendiri. Yang kedua, pernyataan bahwa telah mengikuti pedoman akademik yang berlaku, termasuk menghindari plagiarisme. Yang ketiga, pernyataan bahwa semua sumber yang digunakan telah diakui dan dikutip dengan benar. Yang keenam, lembar persetujuan publikasi karya ilmiah, di mana lembar persetujuan publikasi karya ilmiah ini digunakan untuk kepentingan akademis dalam tugas akhir atau skripsi adalah dokumen yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari penulis dan pihak-pihak berwenang yang ada di universitas untuk mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Lembar ini juga biasanya mencantumkan tanda tangan penulis, pembimbing akademik, dan tanda tangan dosen penguji. Yang ketujuh, kata pengantar atau ucapan terima kasih dalam tugas akhir atau skripsi merupakan bagian penting yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan apresiasinya kepada orang-orang yang telah membantu dia dalam menuliskan atau melakukan skripsi tersebut selama dalam proses penelitian. Yang kedelapan, abstrak. Abstrak dalam tugas akhir merupakan ringkasan singkat dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, di mana abstrak ini bertujuan untuk memberikan gambaran cepat tentang topik penelitian, tujuan, metode, dan temuan utama dan implikasinya dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kesembilan, daftar isi. Pembuatan daftar isi dalam tugas akhir skripsi adalah langkah penting untuk membantu pembaca menavigasi dokumen penulis, di mana daftar isi ini merupakan langkah awal yang dapat dilihat oleh pembimbing atau penguji atau juga pembaca lainnya untuk melihat sejauh mana penelitian tersebut dilakukan. Setelah membuat daftar isi ini, penulis memastikan untuk dapat memudahkan pembaca untuk menavigasi dan memahami struktur keseluruhan dari tugas akhir yang telah dilakukan. Yang ke-10, pembuatan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran dalam tugas akhir atau skripsi merupakan cara untuk membantu pembaca menemukan dan merujuk ke tabel, gambar, dan lampiran yang ada dalam dokumen penulis. Yang pertama, daftar tabel. Daftar tabel ini mencakup identifikasi semua tabel yang ada dalam tugas akhir. Yang kedua, nomor setiap tabel secara berurutan seperti tabel 1, tabel 2, dan juga seterusnya.
Membuat daftar tabel dengan mencantumkan nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat tabel tersebut ditemukan dalam dokumen penulis, serta meletakkan daftar tabel di bagian awal tugas akhir dan biasanya setelah daftar isi. Yang kedua, daftar gambar. Dalam daftar gambar ini mencakup melakukan hal yang sama dengan gambar seperti yang telah ditentukan untuk tabel. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemori setiap gambar dengan cara yang sama seperti gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Membuat daftar gambar dengan mencantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman di mana gambar tersebut terletak, serta menempatkan daftar gambar setelah daftar tabel atau sesuai dengan pedoman universitas. Yang ketiga, daftar lampiran. Membuat daftar lampiran yang mencantumkan nomor lampiran, judul lampiran, nomor halaman, dan biasanya daftar lampiran ditetapkan setelah daftar gambar. Audio Jungle.